Halo investor santai, di momen bulan Juni kemudian masuk di awal bulan Juli ini ada salah satu momentum yang dimana ini adalah momentum akbar seluruh Indonesia, yaitu anak-anak libur sekolah. Dan ketika anak-anak libur sekolah maka mereka akan berwisata, sehingga akan membuat untung salah satu emiten ya, ataupun emiten-emiten yang bergerak di bidang pariwisata. Nah, di video kali ini kita akan membahas salah satu emiten tersebut yang dimana seharusnya emiten ini diuntungkan dengan momentum liburan anak sekolah ya. Pastikan teman-teman tonton videonya sampai selesai. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasannya, jadi video ini di-tag atau diambil pada tanggal 5 Juli 2023, di mana salah satu saham yang ada di watchlist kita yaitu GJTL itu telah naik hampir 40% dalam 3 hari terakhir ya. Yang dimana GJTL ini menjadi salah satu saham yang ada di watchlist ebook kami yang bisa teman-teman download secara gratis. Maka pastikan teman-teman yang belum download ebooknya harus segera download, karena jangan sampai terlewat di kesempatan berikutnya ya. Karena menurut saya ebook tersebut sudah kami tulis, kita pikirkan masak-masak mengenai materi apa yang ada di dalamnya, kemudian contoh saham under value-nya. Untuk mendownload e-booknya, teman-teman tinggal klik link di dalam deskripsi di video ini atau dalam kolom komentar yang sudah kami pin. Nah, saham yang akan kita bahas di video kali ini adalah saham Pembangunan Jaya Ancol ya, atau saham dengan kode emiten PJAA. Kita pertama lihat pergerakan harga sahamnya dulu dalam jangka panjang ya. Jadi kalau kita lihat pergerakan harga saham PJAA sejak tahun 2015 sampai tahun 2020 mengalami penurunan ya. Sampai akhirnya level terendah ditembus di tahun 2020 kemarin saat COVID, di mana harga sahamnya menyentuh level 400, dan saat video ini diambil, harga sahamnya menyentuh level 795. Nah, sebenarnya kita lihat di sini teman-teman sekalian ya, seandainya saja harga sahamnya bisa balik saja ya, balik lagi sebelum ya, seperti sebelum pandemi, seperti sebelum tahun 2020 lalu, anggap saja seperti tahun 2019, maka ya potensi kenaikannya masih sangat lebar ya, dari 700 atau anggaplah dari 800 sampai ke 1600, atau masih ada potensi kenaikan 100% dari harga sekarang. Kalau misalkan kinerjanya bisa balik seperti sebelum pandemi. Nah, untuk itu kita analisa ya. Nah, kita bahas dulu mengenai kepemilikan dari PJAA ini, di mana 72% PJAA ini dimiliki oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta ya. Jadi ini merupakan perusahaan BUMD, Badan Usaha Milik Daerah. Kemudian 18% dimiliki oleh PT Pembangunan Jaya, dan publik 10% ya. Jadi untuk publik hanya 10%, dan menurut saya ini angka yang sangat bagus ya untuk kita sebagai retail ya. Retail ini tidak terlalu punya porsi yang sangat besar di suatu emiten. Nah, kita bicara mengenai bisnis PJAA. PJAA ini dikatakan ya bisa kita sebut sebagai taman rekreasi terbesar di Indonesia, yang dimana di dalam Ancol itu sendiri ada wahana-wahana seperti Dufan ya. Jadi bagi kawan-kawan yang tinggal di Jakarta atau yang di luar Jakarta yang biasanya ke Jakarta, salah satu destinasinya pastinya biasanya adalah Dufan. Kemudian ada SeaWorld dan juga ada pantai-pantai yang ada di dalam Ancol. Nah, semua wahana yang ada di dalam Ancol tersebut itulah milik PJAA, alias menjadi pendapatan dari PJAA itu sendiri. Kita bicara mengenai bisnis pariwisata, maka hal atau key point ya yang krusial adalah mengenai jumlah pengunjung. Jadi makin besar jumlah pengunjung yang masuk ke dalam Ancol ya, maka makin besar pula pendapatan dari PJAA ini. Nah, ini adalah jumlah pengunjung Ancol dari tahun 2019 sampai posisi September 2022 yang kami ambilkan di public expose-nya ya, karena memang untuk public expose tahun 2023 sampai saat ini belum muncul. Di mana jumlah pengunjung Ancolnya mengalami penurunan yang signifikan di tahun 2020 ya, pastinya ya, karena saat itu terjadi COVID, di mana semua orang tidak boleh berkegiatan di luar rumah ya, membuat otomatis jumlah pengunjung turun 80%.
Kemudian tahun 2021 belum recover karena tahun 2021 masih ada wabah COVID Delta ya, varian Delta yang justru lebih mematikan dibandingkan tahun 2020 lalu. Kemudian di tahun 2022 ya jangan lupa masih ada varian Omicron. Dan juga tahun kemarin tahun 2022 masih ada PPKM ataupun pembatasan-pembatasan yang masyarakat sendiri masih belum beraktivitas bebas ya. Dan kabar menariknya adalah di akhir tahun 2022 PPKM sudah dicabut dan posisi bulan Juni kemarin ya pemerintah sudah memutuskan untuk mengganti statusnya dari pandemi COVID menjadi endemi ya, maka bisa dikatakan untuk aktivitas di tahun 2023 ini sudah kembali normal. Bahkan kalau kita lihat dari data BPS ya, kita mencari data di BPS-nya Jakarta di tahun 2022 kemarin ini ada ya jumlah kunjungan wisata ke objek wisata unggulan di lokasi Jakarta ada 13 juta orang ya, dan menurut saya berarti ini ada kenaikan yang signifikan dibandingkan tahun 2021. Jadi harapannya adalah di tahun 2023 ini ya jumlah pengunjungnya harus lebih gede lagi, apalagi momen libur anak sekolah tahun ini. Ya, jadi seharusnya pengunjung Ancol lebih membludak lagi. Nah, manajemen sendiri pun juga memiliki target yaitu jumlah pengunjung di tahun 2023 mencapai 9, juta orang ya, yang dimana kalau teman-teman masih ingat slide sebelumnya di tahun 2022 kemarin sekitar 5 juta, maka kalau misalkan target ini tercapai berarti ada kenaikan pengunjung yang otomatis akan membuat kenaikan pendapatan di tahun 2023 ini. Nah, sekarang kita masuk ke laporan keuangannya ya. Kita langsung masuk saja ke kinerja operasionalnya, yaitu laba ruginya. Yang dimana PJAA mencetak kinerja yang menurut saya sangat bagus. Pendapatan usahanya naik 71% dari 152 miliar menjadi 260 miliar posisi kuartal 1 2023 ini. Ya, dan ini tentu saja sangat bagus ya, karena tahun 2022 awal kemarin kita masih ingat ada varian Omicron, sehingga jika dibandingkan ke kuartal 1 tahun ini pasti kenaikannya sangat signifikan. Kemudian laba brutonya juga naik signifikan 114% dari 66,8 miliar rupiah menjadi 142,9 miliar rupiah. Nah, kalau kita lihat lebih dalam lagi mengenai pendapatan dari PJA ini, terbesar adalah pendapatan tiket, yang dimana di wahana wisata itu menyumbang 129,5 miliar sendiri ya. Jadi hampir separuh pendapatan dari PJA ini adalah dari wahana wisata. Wahana wisata ini terbesar tentu saja ada di Dufan ya. Kemudian pintu gerbang ya, jadi kalau misalnya teman-teman masuk ke Ancol harus bayar tiket dulu, nah itulah yang menjadi salah satu pendapatan PJA juga, yang dimana di kuartal 1 tahun 2023 ini terkumpul 55,8 miliar rupiah. Wah, jadi banyak juga ya jumlah pengunjung kuartal 1 ini. Kemudian pendapatan lain-lain yang menurut saya cukup signifikan adalah penyewaan kios, lahan, dan gedung ya, dan sisanya ini pendapatan yang secara persentase jauh lebih kecil. Oke, mengenai segmen usahanya pun ya, segmen pendapatannya pun memang terbesar tetap ya dari segmen wisata ya. Jadi PJA sendiri juga punya real estate, kemudian ada perdagangan dan jasa, ini masih menyumbangkan pendapatan yang kecil ya. Jadi terbesar masih di pariwisata. Jadi otomatis buat kita yang mencari emiten-emiten yang bergerak di pariwisata ya salah satunya PJA ini. Nah, kita masuk ke bottom line-nya atau ke laba bersihnya, di mana laba bersih dari PJA per posisi kuartal 1 2023 ini juga naik 221%. Dari yang tadinya rugi 37 miliar menjadi laba 44,9 miliar rupiah. Dan tentu saja secara kinerja sudah terkonfirmasi turnaround ya, dari rugi menjadi laba. Dan harapannya sepanjang tahun 2023 nanti kinerjanya masih terus tumbuh ya. Kuartal 1 naik 221%, ya harapannya di sepanjang tahun ini bisa naik laba bersihnya ya juga mengikuti kenaikan laba di kuartal 1. Atau paling tidak separuhnya 100% itu pun juga sangat bagus.
Nah, sekarang kita masuk ke kinerja operasional dalam jangka panjang ya. Sejak tahun 2013 sampai 2019 bisa dikatakan pendapatan dari PJAA ini ya stagnan ya. Jadi pendapatannya nggak terlalu bergerak dari level 1,2 triliun ya sampai 1,3 triliun saja ya. Jadi tidak ada pergerakan. Sampai akhirnya jatuh di tahun 2020 karena COVID. Ya, 2 tahun 2020 dan 2021 pendapatannya tertekan dan sekarang sudah naik. Nah, disinilah bisa dikatakan PJA ini sudah melalui fase turnaround-nya. Begitu juga dengan laba bersihnya. Laba bersihnya juga cenderung stagnan dan akhirnya tahun 2020 PJA membukukan rugi sampai 392 miliar dan mulai recover. Tahun 2022 kemarin akhirnya mampu mencetak laba setelah 2 tahun merugi ya, dan harapannya di tahun 2023 ini labanya naik lagi ya. Jadi di sini kita konservatifkan targetnya, yaitu target atau proyeksi laba bersih sepanjang tahun 2023 naik 50% saja. Jadi ini adalah proyeksi yang sangat konservatif. Di sisi lain, dividen dari PJA juga bagus, yang dimana PJA ini termasuk emiten yang royal membagi dividen. Rata-rata dividen payout rasionya sekitar 30-40% ya. Jadi laba yang dihasilkan 30-40% akan dibagikan atau dikonversikan menjadi dividen. Di 3 tahun terakhir, tahun 2020, 2021, dan 2022, memang perusahaan tidak membagi dividen karena memang perusahaan waktu itu masih dalam posisi rugi ya, dalam artian perusahaan harus menjaga kasnya dulu. Ya, kasnya dulu sebelum akhirnya sekarang sudah recover dan akhirnya mampu membagikan dividen lagi. Tahun 2023 ini dividen yang dibagikan sebesar Rp29 per lembar saham atau 30% dari laba yang dihasilkan tahun 2022 kemarin. Nah, sekarang kita bicara mengenai valuasi, yang dimana di harga saat ini, katakanlah harga 800 kita menghitungnya, saat ini masih menunjukkan level PBV 0,8 kali. Ya, kita lihat sejak tahun 2020 saat COVID sampai sekarang secara valuasi pun juga belum banyak bergerak ya. Dimana di sisi lain yaitu ROE-nya ya, garis warna ungu yang di bawahnya ini, ROE-nya selalu menunjukkan kenaikan dalam 3 tahun terakhir. Tahun 2020 minus 22%, kemudian minusnya berkurang, tahun 2022 sudah positif, dan harapannya kalau misalkan laba bersihnya naik 50%, maka potensi ROE-nya adalah sekitar 14-15%, yang dimana ini juga termasuk salah satu ROE tertingginya ya sejak tahun 2016. Sekarang bayangkan kalau misalkan valuasinya sama saja ya, misalkan valuasinya mampu bangkit sama seperti saat ROE-nya sekitar di atas 10%, katakanlah di tahun 2016 ya, di mana valuasinya selalu mencapai 2 kalinya ya, maka potensi naik satu bagger dari PJA ini masih sangat mungkin terwujud ya, atau dapat ada potensi kenaikan 100% ya, sepanjang ya, sekali lagi sepanjang kinerjanya masih sesuai proyeksi kita, yaitu naik 50% dan dilanjutkan kenaikan laba di tahun depan nanti. Oke, jadi kesimpulan dari analisa yang singkat tadi, menurut saya PJAA bagus ya, di mana kinerjanya bagus, sudah melalui fase turnaround-nya, kemudian secara valuasi pun juga masih under value atau masih murah. Key point-nya adalah laba tetap harus naik di tahun 2023 ini sampai tahun 2024 nanti, di mana jika labanya selalu naik ya, selalu tumbuh, harapannya bisa tumbuh 50% sampai 100%, maka potensi untuk naik satu bagger di saham PJAA ini juga terbuka lebar. Ya, jadi bagi kita para holder PJAA, ikuti terus kinerja kuartalannya. Oke, itu sekilas review mengenai saham PJAA. Dan jangan lupa teman-teman sekalian ya, di bulan Agustus nanti tanggal 12 sampai 13 Agustus 2023 kami akan mengadakan workshop offline selama 2 hari full di Jakarta ya. Pastikan teman-teman jangan sampai terlewat di workshop bulan Agustus besok. Pelajari lebih lanjut melalui link di dalam deskripsi di video ini atau dalam kolom komentar yang sudah kami pin. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Tunggu video kami selanjutnya dan salam Passive Income.